Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmokusumo dilahirkan pada hari Senin 5 Februari 1923 di Sragen, tepatnya di Hindia, Belanda. Ia menamatkan pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah. Kemudian ia melanjutkan pada pendidikan tentara peta di Bogor. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, dia bergabung dengan TKR yang berangsur-angsur berubah menjadi TNI. Ketika terjadi agresi militer Belanda, dia memimpin pasukan untuk berkali-kali melakukan pertempuran untuk mengusir Belanda dari Indonesia. Pada masa awal kedaulatan Republik Indonesia, masih sering dirongrong dengan berbagai peristiwa baik dalam maupun luar negeri. Setelah kedaulatan negara Indonesia diakui di mata internasional, terjadi pemberontakan Batalion 426 di Jawa Tengah. Brigjen Katamso dan pasukannya diserahi tugas untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pada biografi Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo disebutkan bahwa pada tahun 1958 ia menjabat sebagai Komandan Batalion A yang tergabung dalam pasukan Komando Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Pasukan ini bertugas menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI atau Permesta. Pada tahun 1963, Brigjen Katamso diamanahi jabatan sebagai Komandan Korem 072 Kodam 7 yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada masa itu, ideologi PKI telah menyebar luas di lapisan masyarakat. Brigjen Katamso Darmokusumo adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan mantan Komandan Korem 072. Katamso termasuk tokoh yang terbunuh dalam peristiwa gerakan 30 September. Pada tanggal 1 Oktober 1965, menjadi sebuah hari penting dalam catatan sejarah Indonesia, di mana peristiwa G30S terjadi. G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta, namun juga di Yogyakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1965, berita tentang G30S terdengar di ibu kota Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, prajurit yang ada di kota lain, salah satunya Yogyakarta, juga mengalami kebingungan terkait berita tersebut. Komandan Korem 072 Kodam 7 di Ponorogo Katamso juga belum tahu pasti kebenaran atas informasi itu. Kebingungan pun semakin bertambah ketika pukul 8.00 siaran RRI disampaikan bahwa Dewan Revolusi Daerah Jawa Tengah sudah terbentuk. Tanpa berlama-lama, Katamso segera melaksanakan rapat staf. Hasilnya ia mengirim ajudannya untuk berangkat ke Semarang guna mengumpulkan informasi lebih lanjut. Sementara itu, Kolonel Katamso sudah ada janji untuk menghadiri sebuah rapat penting bersama Pangdam di Ponorogo, yaitu Brigjen Suryo Sumpeno, tepatnya di Magelang. Keberangkatan Katamso ke Magelang ini rupanya sudah dinantikan oleh para tentara. Salah satunya adalah anak buah Katamso sendiri, Kepala Seksi 5 Korem 072 Kodam 7 di Ponorogo, yaitu Mayor Mulyono, yang diduga telah bekerja sama dengan PKI. Setelah Katamso berangkat, Mayor Mulyono bisa dengan bebas menjalankan rencana jahatnya. Mayor Mulyono berkeinginan untuk merebut kekuasaan militer di Yogyakarta. Mayor Mulyono selaku pimpinan dibantu oleh Mayor Kartawi, Mayor Dayanuri, Kapten Kusdipyo, Kapten Wisnu Aji, Sertu Aliptoyo, Peltu Sumardi, Pelda Kamil, Praka Anggara, Praka Sudarto, dan Praka Sugimin untuk menjalankan aksinya. Pada pukul 2 siang, Katamso yang baru saja sampai kembali di Yogyakarta masih belum menyadari bahwa anak buahnya sudah mengambil alih Korem 72 Pamungkas. Hal ini bisa terjadi
karena Katamso langsung pulang menuju rumah dinasnya di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 48 Yogyakarta. Pada sore hari, setelah Katamso pulang ke rumah, para prajurit yang membelot mulai merencanakan aksi pembunuhan terhadap Katamso. Ada yang mengusulkan agar Katamso langsung ditembak di tempat, tetapi ada juga yang ingin Katamso tewas dengan cara yang lebih tragis. Setelah berundingan panjang, rencana pembunuhan mereka segera dilaksanakan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar jam 5 pagi, ada sebuah mobil jeep gas masuk ke dalam halaman rumah Katamso. Di belakang mobil itu, ada 2 truk juga yang menunggu, dipenuhi oleh para prajurit bersenjata lengkap. Petru Sumardi dan Petru Kamil segera turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah Katamso. Mereka langsung menodongkan senjata ke arah Katamso dan memintanya ikut bersama mereka. Salah seorang kapten, yaitu Kapten Rahmat yang ada di lokasi kejadian, berusaha untuk menenangkan mereka, tetapi justru kena bentak. Katamso yang tidak ingin terjadi kericuhan lebih lanjut pun memutuskan untuk ikut mereka. Kolonel Katamso dibawa ke markas komando di daerah Kentungan, utara kota Yogyakarta. Ia ditahan di dalam ruang komandan batalion. Setelah ditahan, Katamso dibawa oleh Sertu Aliptoyo, tepatnya ke lokasi pembantaian dalam keadaan mata tertutup dan tangan terikat. Katamso pun dilepas begitu saja untuk berjalan sendirian. Baru beberapa langkah berjalan, kepala Katamso langsung dihantam menggunakan kunci montir seberat 2 kg oleh Sertu Aliptoyo. Dalam sekejap, Katamso langsung terjatuh dan kepalanya berlumuran darah. Namun Katamso masih bernafas dan sempat mengucapkan kalimat terakhirnya yang berbunyi bahwa ia mencintai Soekarno. Maksud cinta di sini adalah Katamso masih menjadi pendukung dari Presiden Soekarno. Sebab para jenderal yang dibunuh di peristiwa G30S diduga adalah bagian dari Dewan Jenderal yang ingin menggulingkan Soekarno. Setelah itu pukulan kedua langsung dilayangkan dan Katamso meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1965 dini hari. Rupanya dalam peristiwa ini, tidak hanya Katamso yang menjadi korban, melainkan juga Kepala Staf Korem 072 Pamungkas, yaitu Letkol Sugiono. Keduanya wafat di saat yang sama. Jasad Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono baru ditemukan pada tanggal 12 Oktober 1965. Penggalian kubur di Kentungan juga baru dilakukan 8 hari kemudian. Kolonel Katamso dan Letjen Sugiono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suku Manegara di Yogyakarta. Keduanya kemudian mendapat penghargaan sebagai pahlawan revolusi Indonesia. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.